Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Bagus Ferensa, kelas 5A1 Manajemen, NPM 1913021026. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 tentang lingkungan global. Oke. Globalisasi diartikan sebagai strategi mendekati pasar dunia dengan produk standar. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar global. Oke, tahap memasuki pasar global. 1. Tahap domestik. Pada tahap ini perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivasinya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar berhubungan dengan pemasok dan pesaing yang berada dalam negeri. Oke. Yang kedua, tahap internasional. Dengan makin ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksi, pemasaran dan lainnya keluar negara induknya. Orientasi perusahaan internasional masih bersifat ethnic centric, di mana motivasi terjun ke pasar internasional masih semata-mata melempar kelebihan produk atau memperpanjang daur kehidupan produk perusahaan. Oke, yang ketiga, multinasional. Perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penerapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena perusahaan berasumsi bahwa setiap negara mempunyai konsumsi dan lingkungan yang berbeda. Oke, tahap 4. Pada tahap ini perusahaan mulai melakukan strategi pemasaran global, yaitu dengan memfokuskan pasar negara atau salah satu negara. Dengan strategi ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam hal biaya murah. Oke, yang kelima, tahap internasional. Pada tahap ini perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri seluruh penjuru dunia global dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Orientasinya geosentrik, misalnya Electrolux melakukan desain mesin cuci di Italia, produksi dan dites di Swedia, dan akhirnya diproduksi besar-besaran di Amerika Serikat. Oke, strategi memasuki pasar global. Yang pertama, melakukan ekspor-impor. Kedua, membuka kantor perwakilan atau cabang. Yang ketiga, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dan alih teknologi. Oke. 4. Melakukan franchising, yaitu bentuk kerja sama tertulis antara pihak franchisor dan franchise, diberi hak untuk mendistribusikan produk atau jasa tertentu dalam periode dan wilayah tertentu serta cara dua yang ditentukan oleh franchisor. Contoh McDonald, KFC, dan lain-lain. Yang kelima, membuka usaha patungan atau joint venture. Yang keenam, melakukan akuisisi perusahaan yang lain. Oke, sekian video ini saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang jelas.